Hati bro. Hati. Iya. Duduk situ. Hati mas. Astagfirullah. Nek Setia kenapa? Astagfirullahaladzim. Bu, cepat tolong ambilkan minyak gosok untuk lukanya Nak Setia, Bu. Iya ya. Coba aku lihat mas. Gak apa-apa kok. Sini. Aisyah, gue gak apa-apa kok. Gak apa-apa sini. Oh. Maaf. Ya Allah. Sakit ya, maaf mas. Tahan sedikit. Gak apa-apa. Rasa sakit yang aku rasain sekarang itu tidak sebanding dengan goresan dia tiap. Aisyah, sedekat ini aku sama kamu. Kamu begitu lembut ngerawat aku. Enggak. Kamu jangan bodoh dia. Gimana pun juga, Aisyah masih istri orang lain. Aku nggak boleh berpikir yang aneh-aneh. Udah. Pak, Bu, saya pamit dulu ya. Nak Setia, kondisi kamu kan masih seperti ini. Gimana bisa pulang? Nggak apa-apa, istirahat aja di sini ya sampai benar-benar sembuh. Jangan, Bu. Iya, Nak Setia. Sebaiknya kamu menginap aja di sini ya. Kamu bisa tidur di kamarnya Akbar, ya? Udah bro, lu nginep sini aja ya. Biar gua beresin kamar gua dulu. Aduh, sorry ngerepotin loh. Enggak apa-apa. Itu dari sini. Aisyah, sorry ya ngerepotin. Enggak. Harusnya aku yang berterima kasih sama mas. Makasih udah lindungin aku sampai mas luka kayak gitu. Mama nggak boleh tahu nih kalau gue nginep di rumah tempat Aisyah tinggal sekarang. Mendingan gue kasih tahu Mama, cari alasan yang lain. Sebentar ya, gue kasih tahu Mama. Takutnya Mama nyariin. Ma, aku ada urusan di luar kota. Beberapa hari nginep. Mas, stop dulu mas. Stop dulu. Mas, Apaan sih? stop dulu lah. Capek kok. Udah aman lagian. Kita kan udah jauh mas. Aduh. Jamila, sekarang apa harus kita lakukan? Kalau sampai mereka lapor polisi, bisa-bisa kita kebawa diselidikin. Gimana ini? Gawat! Mas, semua ini kan idenya Bianca, Mas. Ya dialah yang harus tanggung jawab. Enak aja. Ntar dulu deh, aku telepon dia dulu. Ya. Enak aja, orang dia kok. Masa mau lepas tangan? Halo, ngapain kamu telepon saya? Mbak Bianca, gawat, gawat! Bu Dedarsi itu kan udah meninggal karena kecelakaan. Terus polisi itu menduga
Bude itu adalah komplotan penculikan bayi. Apa? Iya. Aku nggak mau sama Mas Karto itu terlibat, Mbak. Mbak harus tanggung jawab. Kamu jangan sembarangan ya. Apa hubungannya sama saya? Ini semua kan idenya Mbak. Kamu denger ya? Harusnya dari awal bayi itu udah mati. Tapi kan kalian aja yang ngotot pengen ngerawat dia. Jadi gak ada hubungan sama saya. Kalian tanggung sendiri dong akibatnya. Kan kalian yang bilang kalau itu anak kalian. Tapi Mbak, kalau bukan karena ide Mbak ini ya, semua ini nggak bakalan terjadi, tahu nggak? Bukannya dari awal kalian tuh emang pengen nyulik bayi itu ya? Hah? Kenapa jadi nyalin saya? Mbak Bianca denger ya. Pokoknya Mbak Bianca harus tanggung jawab. Saya nggak mau tahu. Aku sama Mas Karto nggak mau sampai ketangkap polisi. Ya, apalagi bayi itu juga hilang. Apa? Bayinya hilang? Iya hilang. Bagus juga sebenarnya kalau bayinya hilang. Jadi Aisyah gak akan pernah ketemu lagi sama bayinya selamanya. Makanya saya bilang juga apa, harusnya dari awal bayi itu disingkirin aja. Jadi nggak punya masalah kita. Tapi kan kalian sendiri yang ngotot. Ya udah, sekarang kan bayinya udah hilang. Berarti bayi itu udah nggak ada hubungannya lagi sama saya. Bye. Wah, halo. Bener-bener nih orang. Lihat kan Mas, dia nggak mau tanggung jawab Mas. Aisyah, diminum dulu obatnya. Oh ya, makasih ya Bu. Ya. Aduh, Kenapa? Sakit ya? iya nyeri Bu. Ya memang gitu kalau nggak menyusui habis lahiran. Nanti sebaiknya dipompa aja ya. Dan ASI-nya bisa ditampung dalam kantong dan disimpan dalam khusus penyimpanan ASI. Nanti kita bisa kasih ke bayi yang ibunya nggak bisa keluar ASI-nya. Tapi dikasih ke siapa Bu? Kamu tahu nggak Bu Rina yang tinggal di ujung sana? Dia baru aja ngelahirin, tapi mengalami komplikasi, lalu meninggal. Dan bayinya masih dirawat di NICU. Pastinya bayinya sangat membutuhkan ASI. Ya Allah, kasihan banget Bu. Ya udah Bu, aku mau Bu donorin ASI aku untuk anaknya Bu Rina. Kalau gitu besok ibu temani kamu ya ke NICU rumah sakit, dan nanti kita temui dan bicara sama suster di sana. Iya Bu. Diminum dulu obatnya. Aduh. Mas Dimas nggak masuk?
Sepertinya saya belum sanggup masuk ke rumah itu, Dok. Kenapa, Mas? Karena di rumah itu terlalu banyak kenangan tentang Aisyah, istri saya. Dan saya nggak sanggup untuk mengingatnya. Dokter tinggal di apartemen kan? Iya, saya tinggal di apartemen. Apa bisa saya sewa apartemen di gedung yang sama dengan dokter? Ya, saya kan bisa bantu dokter untuk mengurus bayi ini juga. Kalau maunya Mas Dimas begitu, saya bisa coba tanyakan sih. Saya kenal sama izin yang kebetulan pegang beberapa unit yang ada di apartemen saya. Kalau gitu, malam ini juga saya mau sewa apartemen itu, Dok. Kalau gitu, berarti kita langsung ke apartemen aja ya? Terima kasih. Sama-sama. Gak nyangka bisa lihat kamu siapin sarapan pagi kayak dulu. Mas Setia? Morning. Pagi, Mas. Ayo sarapan bareng, Mas. Ya, Pundaknya gimana? Masih sakit, Mas? udah enggak. Kalau masih nanti aku obatin lagi ya. Oh, boleh. Kaki lo gimana? Udah gak kenapa-napa. Lumayan. Seandainya aja aku bisa terus diperhatikan seperti ini sama Aisyah, aku pasti akan jadi laki-laki yang paling bahagia di dunia. Mikir apa sih gue ini? Mikir apa, Mas? Oh, enggak. Enggak. Ini mikir, aduh kayaknya enak banget makanannya. Nggak sabar mau cobain. Gue keceplosan. Makasih ya. Wah, pedes banget. Aduh, Mas. Yang disuap tuh nasi sama lauk, Mas, bukannya sambal. Nih. Iya, nggak ngeliat kali ya. Pedes, tapi enak banget. Pintar. Baru minum susu sebentar udah tidur. Tidur. Mas Dimas? Dok?
Saya tuh kepikiran loh sama Mas Dimas. Kasihan Mas Dimas harus urus bayi ini sendiri. Pasti kerepotan ya. Besok, biar bayinya tidur sama saya aja ya. Dok, saya nggak kerepotan kok. Lihat aja, sekarang dia udah tidur. Tadi sebelumnya saya udah mandiin, ganti popok, kasih susu sebentar langsung tidur. Mas Dimas hebat banget ya. Bisa ngurus bayi ini sendirian. Bahkan sampai dia tenang dan tidur istirahat seperti ini. Dulu waktu anak saya masih bayi, saya yang ngurus dok. Tapi sayang sekali, ternyata Karissa bukan anak kandung saya. Saya yakin, pasti anaknya Mas Dimas senang sekali punya ayah kayak Mas Dimas. Yaudah, kalau gitu sekarang kita berangkat ke rumah sakit untuk check up ya. Sekalian saya mau cek juga kondisi adik bayi. Kita udah siap. Gimana dok, kondisi bayinya? Kondisi bayi ini kurang baik, Pak. Saya sarankan sebaiknya bayi ini dirawat di rumah sakit ini sampai membaik. Dan berat badan bayi ini juga sangat ringan. Dia butuh ASI, jadi sebaiknya dokter mencari donor ASI. Kasihan sekali kamu, Nah. Kenapa kamu bisa terpisah dari ibu kandung kamu? Dok, Pak, saya permisi. Makasih dok ya. Sama-sama. Aisyah, Mas, Bu Yanti, mau kemana? kita mau ke rumah sakit, Mas. Lo sakit? Enggak, bukan aku. Tapi aku mutusin untuk donor ASI aku di rumah sakit. Iya nak setia, karena kondisi Aisyah sekarang, ASInya kalau nggak dikeluarin nanti malah menimbulkan bahaya buat dia. Iya, Mas. Ya daripada ASI aku kebuang sia-sia, lebih baik aku donorin kan untuk bayi yang lebih membutuhkan. Kayak Ibu Rina, kasihan banget bayinya. Ibu Rina meninggal sedangkan bayinya nggak dapet ASI. Aku juga berharap saat aku donorkan ASI aku untuk bayi lain, anak aku juga mendapatkan ASI dari orang lain, Mas. Ya udah, ayo kita berangkat. Sebentar, Bu. Gue anter ya. Karena sekalian gue mau ke kantor polisi. Mau ngapain, Mas? Mau bikin laporan terhadap Pak Karto sama Jamila. Percuma. Kita nggak ada bukti kalau mereka itu yang culik bayinya Aisyah. Iya sih memang nggak ada bukti, Bar. Tapi kan yang mau gue laporin tindakan kekerasan Pak Karto. Nih buktinya. Ini yang mau gue laporin. Bisa juga sih. Ya semoga aja polisi bisa bertindak. Iya, semoga. Ya udah kalau gitu, kita jalan dulu ya, Mas Akbar. Akbar, udah nih.
Ada apa dengan diri gue ya? Setiap gue liat Aisyah sama Setia, kok perasaan gue jadi aneh?